Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bayaki. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Komputer. Sekarang memenuhi tugas proyek akhir di mata kuliah Algoritma Struktur dan Data. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir saya yang berupa game Java program Tower of Hanoi. Di program game Tower of Hanoi ini saya mengimplementasikan metode stacks untuk membuat gamenya, untuk membuat beberapa unsur-unsur dari game tersebut. Di dalam program ini saya menyediakan 3 file, yaitu file main berupa Tower of Hanoi, file frame untuk UI-nya, dan file board untuk algoritma game. Oke, yang pertama di file main, itu merupakan file utama program Tower of Hanoi ini. Pada kelas ini terdapat metode main yang bertanggung jawab untuk inisialisasi dan memulai permainan. Dan dalam metode main ini, objek Hanoi frame ini dibuat dengan mengatur objek Hanoi frame ini dibuat dengan mengatur jumlah disk awal dan jumlah tiang. Nilai-nilai ini diset dengan angka 3 seperti di sini. Tulis di sini angka 3 yang kemudian digunakan untuk membuat instance dari kelas Hanoi frame. Setelah itu, frame permainan ditampilkan dengan memanggil metode setVisibleSoup seperti ada di layar pada objek Hanoi frame, sehingga memulai visualisasi permainan Tower of Hanoi dengan tiang dan 3 disk. Lalu untuk file kedua itu ada file frame. File frame ini adalah bagian dari implementasi GUI atau Graphic User Interface untuk permainan Tower of Hanoi dalam bahasa pemrograman Java. Kelas Hanoi frame ini merupakan turunan dari kelas JFrame yang bertanggung jawab untuk membuat tampilan GUI utama permainan. Pada konstruktor, objek Hanoi board dibuat. Iya. Pada konstruktornya saya membuat objek Hanoi board ini ditambahkan ke dalam frame sebagai area permainan. Selain itu, panel kontrol termasuk tombol untuk memindahkan disk, mengulang permainan, mengatur tingkat kesulitan, dan juga untuk menampilkan aturan permainan. Setiap tombol memiliki action listener. Ini seperti sini. Sebanyak lagi add action listener di sini. Di setiap tombol yang ada di game ini saya sediakan action listener yang menghubungkannya dengan fungsi-fungsi khusus pada objek Hanoi board. Fungsi-fungsi ini tuh mencakup pemindahan disk, pengulangan permainan, pengaturan tingkat kesulitan, serta menampilkan pesan bantuan atau pesan aturan. Selain itu, terdapat label yang menampilkan jumlah langkah yang telah diambil selama permainan dengan menggunakan option pane. J option pane maksud saya. Ini untuk slide aturan, dan untuk option pane ini dia. J option pane. Kelas ini juga menyediakan dialog untuk latihan permainan dan pengaturan tingkat kesulitan. Keseluruhan Hanoi frame dan Java file Hanoi frame ini tuh memainkan peran kunci dalam mengatur user interface antar buka pengguna dan juga interaksi dalam permainan Tower of Hanoi ini. Lalu yang ketiga itu ada file Hanoi board. Di file ini merupakan bagian dari implementasi permainan Tower of Hanoi dalam bahasa pemrograman Java dengan dukungan graphical user interface menggunakan Java Swing. Untuk bagian-bagian yang belum dipelajari ini seperti Java Swing, JavaFX ini saya ambil dari beberapa referensi Google yang bisa kita akses di GitHub. Lalu di kelas Hanoi board ini merupakan turunan dari kelas jPanel dan bertanggung jawab untuk mengelola logika permainan, termasuk pemindahan disk, menggambar papan permainan, serta menangani interaksi dari pengguna. Kelas ini menggunakan stack integer rods seperti yang ada di gambar. Untuk stack integer rods ini tuh saya gunakan untuk merepresentasikan tiang-tiang dalam permainan, di mana setiap elemen stack itu menyimpan nilai dari disk yang ada pada tiang tersebut. Metode-metode pada kelas Hanoi board ini mencakup fungsi-fungsi untuk memindahkan disk, di move disk,
Memindahkan disk, mereset permainan, menetapkan listener untuk kejadian menang, dan juga mengatur tingkat kesulitan itu jumlah disknya. Itu bisa dilihat di sini set difficulty, paint component. Paint component itu untuk mengatur warna dari tiang dan disk. Eh, Pemindahan disk ini diimplementasikan dengan memanipulasi stack tiang-tiang. Sementara sejarah gerakan eh, history gerakannya itu sendiri itu disimpan menggunakan stack source root history dan target root history. Source itu tiang awal dan target itu tiang tujuan. Ini digunakan untuk mendukung fitur undo. Selain itu, terdapat juga penggunaan timer untuk memberikan efek visual ketika permainan selesai. Kelas ini juga mengimplementasikan metode paint component yang seperti saya barusan jelaskan itu untuk menggambar papan permainan dan juga disk pada setiap tiang, di mana disknya saya warna merah. Di sini saya set color menjadi red dan tiangnya saya set color menjadi blue. Penggunaan stack dalam kelas ini itu mencerminkan struktur data yang sesuai untuk merepresentasikan kondisi permainan Tower of Hanoi, memungkinkan juga pengelolaan sejarah gerakan dan juga mendukung logika permainan dengan baik. Lalu mari kita run programnya. Oke, tampilan dari game itu akan seperti ini. 3 tiang biru dan stack merah. Jadi di game ini tuh cara memainkannya adalah kalau misalnya kita tidak mengerti cara memainkannya, kita bisa langsung pencet tombol aturan dan di sini akan dijelaskan bagaimana cara mainnya. Tower of Hanoi Legion Puzzle di mana tujuannya adalah memindahkan semua disk dari tiang paling kiri semuanya ke tiang paling kanan, ke tiang tujuan. Dan aturan itu hanya satu disk yang dapat dipindahkan dalam setiap langkah dan hanya disk paling atas yang dapat dipindahkan dari tiang dan juga disk hanya dapat dipindahkan ke tiang yang kosong atau memiliki disk lebih besar atau disk yang paling kecil itu tidak boleh ada di bawah disk yang lebih besar dari dia. Jadi di sini untuk memindahkan disk itu saat kita tinggal pencet tombol ini otomatis akan memilih disk paling atas dan kita bisa taruh di tiang manapun yang kita mau. Di sini saya pindahkan ke sini, itu akan terhitung menjadi satu langkah. Lalu saya bisa memindahkan disk yang kedua dengan mencet tombol ini dan memindahkan sesuka saya. Dan game ini hanya akan selesai jika semua disk itu mencapai ke tiang tujuan dengan urutan yang benar. Jadi kalau misalkan kita mainkan akan seperti ini dan muncul tanda telah memenangkan permainan. Kalau misalkan Anda sudah selesaikan permainannya. Di sini juga ada fitur ulang permainan untuk mereset semuanya, langkah berubah menjadi 0. Di sini juga ada fitur atur disk, di mana kita bisa set disk manapun. Saya sarankan disk maksimal 6 ya. Karena kalau lebih dari 6 itu akan nembus lewat sini dan akan merusak UI-nya. Mungkin itu saja dari saya mengenai program Tower of Hanoi yang saya buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.